Selamat pagi, murid-murid SD SLH Palopo. Senang sekali kita bisa berjumpa dan berdevosi bersama. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Vini. Hari ini kita akan berdevosi bersama tentang devosi kita tentang Ibu Vini ini memakai mahkota. Biasanya yang memakai mahkota itu adalah siapa? Ya, raja atau ratu, ya, penguasa. Meskipun Indonesia tidak dipimpin oleh raja, tidak dipimpin oleh presiden, namun kita mengenal bahwa jika seseorang memakai mahkota dan ia adalah raja, maka ia adalah penguasa dari suatu tempat yang harus dipatuhi, ditaati tersebut. Hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bukan Bu Vini raja, tapi ada raja penguasa alam semesta ini. Yaitu siapa? Yaitu Yesus Kristus. Hari ini kita akan berdevosi merenungkan Kristus, raja. Kita mempersiapkan hati, kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk hidup yang baru. Tuhan sayang sekali pada kami. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Berfirmanlah. Kami siap untuk mendengar dan diajar Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Murid-murid, Ibu Vini mau kalian menebak ini kisah apa di dalam Alkitab? Coba baik-baik gambarnya. Ada beberapa orang laki-laki, apa yang mereka lakukan? Ya, mereka semuanya melihat ke atas atau ke bawah? Ya, ke atas. Juga bisa lihat tangannya ya, menunjuk ke atas semuanya ya. Apa yang mereka lihat di atas? Dari bajunya ini, wah mereka bukan orang zaman sekarang. Dari bajunya kelihatan itu orang-orang yang hidup di masa, ya sepertinya di masa Tuhan Yesus ya. Nah, mereka sedang menunjuk ke atas, apa yang sedang mereka lihat? Kalau kamu adalah murid-murid yang yang sudah di kelas, mungkin kelas 2, 3, 4 ke atas, yang kelas 1 juga pasti mungkin sudah pernah mendengar kisah ini. Kisah nyata. Kisah nyata tentang apa? Apa yang dilihat ke atas? Kamu bisa tebak? Ini ada dilihat sedikit, ini apa? Ini ujung kaki. Mari kita lihat gambarnya lebih jelas lagi. Ini ada ujung jubah. Siapa yang melayang ke atas? Ya, benar sekali, abang-abang, kakak-kakak. Ini adalah di dalam Alkitab adalah kisah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Seperti yang dikisahkan, dituliskan di dalam Alkitab ya. Ini akan bacakan untuk kita semua. Kamu punya Alkitabmu? Kalau punya, buka ya. Meskipun Ibu Vini tidak bisa mendengar kalian, tapi Ibu Vini tahu kalian bangun di pagi hari, rindu sama Tuhan, mau baca firman Tuhan, yuk kita baca sungguh-sungguh. Yang belum bisa baca, mungkin ada murid kelas 1 yang masih belajar baca, tidak apa. Ya, kamu dengarkan Ibu Vini baca, tetapi teman-teman SD yang sudah bisa baca, buka kitab Kisah Para Rasul. Ya, kitab Kisah Para Rasul, pasal ke-1. Kitab Kisah Para Rasul, pasal 1, Ibu akan baca ayat ke-9. Jika sudah dapat, kita baca bersama ya. Nah, Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 9. Ibu baca. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Mereka itu siapa? Murid-murid semua. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi seperti di gambar ini ya.
dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Nah, ini nanti Yesus naik, lalu ada awan yang menutup. Nah, dan setelah itu, tiba-tiba tidak berhenti sampai di sana. Ada keajaiban yang terjadi. Di ayat 10 dikatakan, kita baca ayat 10, ketika murid-murid sedang menatap ke langit waktu Yesus naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, ini orang yang berpakaian putih. Waktu murid-murid masih melihat ke atas, wah, itu pemandangan yang pasti, tidak pernah mereka lihat. Yesus naik ke surga lalu ditutupi awan, tidak kelihatan lagi. Tiba-tiba ada 2 orang malaikat yang berpakaian putih di sana. Apa yang mereka katakan? Di ayat 11. Dan berkata kepada murid-murid, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Wah, para malaikat memberikan janji. Janji itu bahwa Yesus yang waktu itu terangkat ke surga meninggalkan mereka akan datang kembali satu hari nanti dengan cara yang sama seperti ketika kita melihat dia naik ke surga. Yesus satu hari lagi akan kembali datang. Ya. Tetapi apakah kembali datang sebagai anak bayi seperti waktu Yesus datang ke dunia 2000 tahun yang lalu? Ini pertanyaan yang perlu kita selidiki dari Alkitab, ya. Murid-murid juga bertanya-tanya. Yesus akan datang lagi. Mereka menanti-nanti. Ya, mereka menunggu. Tidak ada kabar. Yesus belum juga datang. Tetapi suatu hari, ada murid Yesus yang bernama Yohanes. Waktu itu dia ditangkap, dia diasingkan ke pulau Patmos, dan Tuhan memberinya penglihatan. Tuhan kasih dia lihat di sorga itu ada Tuhan Yesus. Ya. Bapak Yohanes ini, Rasul Yohanes, ya kemudian menuliskan apa yang Tuhan kasih dia lihat di sorga itu di dalam sebuah kitab yang sekarang kita kenal sebagai kitab Wahyu. Apa yang dia lihat? Dia melihat Yesus di sana. Ya, Ibu akan bacakan itu tertulis di Wahyu 19. Dikatakan, Yohanes tulis begini, "Lalu aku melihat surga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih." Ya, ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Kamu tahu ini siapa? Yes, Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga. Rupanya ia adalah Raja Penguasa surga. Ya, dia adalah Raja Penguasa surga. Buktinya apa? Ayat 16, Wahyu 19, ayat 16 tertulis demikian. Kita baca bersama, ya. Pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan, King of Kings and Lord of Lords. Itu bahasa Inggrisnya. Wah, waktu Yesus di surga, dia adalah raja atas surga, dia adalah Tuhan atas segala tuan. Dan kalau yang menjadi raja di surga, itu tentu adalah penguasa Allah yang patut disembah satu-satunya di bumi, tentu bukan? Manusia di bumi sudah tidak mau kenal Tuhan. Makanya waktu Yesus ada di dunia, orang tak mau kenal dia. Karena mereka bilang, ini anak tukang kayu yang miskin. Waktu Tuhan Yesus nyatakan, kamu itu salah, kamu itu dosa, kamu gak boleh begitu. Orang gak mau dengar dia. Karena orang gak mau taat sama Tuhan. Orang gak mau kenal Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus tetap tetap hidup dengan sempurna. Dia naik ke atas kayu salib. Ia hapus dosa manusia yang berdosa. Sehingga semua orang yang percaya padanya itu diterima sebagai anak Allah dan akan diampuni dosanya. Semua orang yang percaya kepada dia
percaya dia itu raja. Dia itu sebenarnya raja yang benar. Raja atas surga dan raja atas dunia. Murid-murid yang melihat waktu itu melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka diberi janji bahwa satu hari Yesus akan balik. Dan sampai murid-murid yang dulu itu meninggal, memang Yesus belum datang. Tetapi Yesus kasih penglihatan kepada Rasul Yohanes untuk melihat surga, bahwa Tuhan Yesus itu benar ada dan benar raja di surga dan di bumi. Ya, Wahyu 19 ayat 16 ini ditulis. Ya, Yesus yang naik di atas kuda putih itu, ia adalah raja segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Dan Yohanes mendengar, ia berkata demikian. Yesus berkata demikian. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Kamu bisa baca nanti di Wahyu 22 ayat 12 sampai 13. Tuhan Yesus bilang sekali lagi, kali ini bukan lewat malaikat lagi, tapi kali ini lewat Tuhan Yesus sendiri di surga. Tuhan Yesus bilang, sesungguhnya aku datang segera. Jadi kamu yang menungguku di dunia tidak usah takut. Waktu itu pengikut-pengikutku akan jelas. Siapa yang percaya aku ini adalah Raja. Murid-murid SLH Palopo, kamu sudah dengar firman ini. Ya, saat ini Tuhan Yesus belum kembali. Tapi Tuhan Yesus memberikan Allah Roh Kudus. Allah Bapa memberikan Allah Roh Kudus bersama dengan kita saat ini. Untuk menolong kita. Menolong kita mencintai Tuhan Yesus. Mencintai Dia dan menaati Dia. Sampai bertemu dengan Dia nanti. Dan Dia adalah Raja yang benar. Dia adalah Raja atas surga dan Raja atas dunia. Oleh sebab itu murid-murid, hiduplah sebagai anak-anak yang mengasihi Raja, mentaati Raja. Kalau Raja, Presiden itu kita ketemu, kita taat, kita kasihi, kita hormat, kita tidak melawan. Itulah adalah hamba yang setia, adalah rakyat yang setia. Dan Yesus adalah Raja kita. Taat sama Yesus. Sebagai murid-murid, anak-anak, dan juga Ibu Vini, apa yang bisa Ibu Vini lakukan sebagai bukti ketaatan Ibu Vini pada Raja? Kita bisa dengan, suka baca Alkitab. Ya, nah, Tuhan Yesus, Allah, sudah memberikan kita semua perintahnya. Ya, isi hatinya, kemauannya, dan semua kata-kata penghiburan pada kita lewat Alkitab ini. Sejak kamu kecil, suka baca Alkitab. Jika kamu banyak habisin waktu untuk main game, jangan lagi. Kasih waktu yang cukup untuk apa? Baca Alkitab. Kalau kamu belum bisa baca, tidak apa. Waktu guru ceritakan firman Tuhan, kamu dengar baik-baik. Ya, simpan di hati. Waktu guru kita sama-sama hafal firman Tuhan, yuk ingat firman Tuhan, jangan malas-malasan. Ya, nah ikuti, taat pada perintah firman Tuhan di Alkitab. Itulah anak-anak orang-orang yang taat dan kasih pada Raja, yaitu Tuhan Yesus. Setelah itu apalagi yang bisa kita lakukan? Hormat pada orang tua. Karena di Alkitab Tuhan mengajarkan, hormatilah ayah ibumu. Ya, walaupun mereka nggak sempurna, tapi Raja kita memerintahkan kita, ingin kita, dan lihat yang terbaik untuk kita itu patuh sama orang tua, dengar-dengaran sama orang tua, sayang sama orang tua. Nah, Ibu Vini lihat kadang murid-murid itu waktu kecil, waktu masih butuh mama papa itu taat sekali sama orang tua, disuruh apa iya. Tapi dengan semakin bertambah usia, itu kadang masuk kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu ya, waktu badan sudah mulai makin besar, sudah mulai makin pintar,
banyak yang mulai makin kurang ajar sama orang tua. Dulu yang nurut, sekarang mulut bisa marah-marah dan caci maki orang tua. Sudah mulai mau bohong. Ya, jadi ada iblis yang terus-menerus mau membuat kita itu tidak hidup taat pada Raja Yesus. Nah, harus ingat kita mau taat pada Tuhan Yesus yang rindu kita taat dan sayang pada orang tua kita. Walaupun orang tua kita nggak sempurna ya. Kadang orang tua ada yang jatuh dalam mabuk-mabukan, ada yang suka pukul kita, ada yang juga mungkin orang tua kita mengajar kita sering marah-marah. Itu pasti sulit sekali. Tapi minta kekuatan dari Raja kita yaitu Yesus. Tuhan, tolong aku tetap sayang sama papa mamaku. Tolong aku tetap berdoa buat bapak ibuku. Tolong bapak ibuku juga Tuhan. Kita mau taat terus sama Raja kita. Apalagi yang kita bisa tunjukkan sebagai taat sama Raja kita? Ya, sayang pada teman-teman. Berteman itu sayang-sayangan. Bukan marah-marahan, bukan iri-irian, cemburu. Dia itu lalu kita gosipin di belakang. Tidak. Anak-anak yang rajanya adalah Kristus, hidup seperti rajanya. Yang mengasihi teman-temannya. Ya, yang mengampuni teman-temannya. Lalu juga, apa yang bisa kita lakukan? Stop pornografi. Apa itu pornografi? Nonton, melihat gambar yang tidak benar, yang berdosa. Ya, lewat buku ataupun lewat HP kita. Yang dikasihi Tuhan, walaupun orang tidak melihat, ibu bapakmu tidak tahu, tapi mata Tuhan Yesus melihat. Stop itu. Takluk sama rajamu. Rajaku itu Yesus. Aku tidak mau melihat ini. Ampuni aku Tuhan, aku sudah pernah lihat. Aku sudah pernah bagi-bagi sama temanku ini. Ya, aku sama temanku sudah pernah cekikikan lihat gambar-gambar porno yang tak benar. Maafkan aku, ampuni aku Tuhan Yesus. Aku mau balik lagi. Nah, Raja kita Tuhan Yesus, Raja yang adil dan juga pengasih. Balik ke Dia. Kadang mungkin kita dihukum, tapi biar tidak apa, kita dihukum oleh Raja yang adil. Tadi dikatakan di sini di Wahyu ya, Ibu bacakan, Dia adil dan benar. Ya, jangan masuk ke dalam lubang perangkap iblis yang dikatakan adalah si pembohong. Si pembohong yang memang mau menghancurkan, yang membunuh dan membinasakan. Jangan mau. Kita segera, cepat-cepat selalu mau hidup taat pada Raja yang adil dan benar. Yaitu Yesus itu. Setiap hari iblis berusaha membisiki kamu supaya kamu hidup dengan ngikut dia sebagai raja, ngikut iblis sebagai raja. Jangan mau. Dia itu pembohong, dia itu pembinasa, dia menghancurkan. Ya, tetapi waktu kita taat sama Raja Yesus, dia meminta kita hidup kudus, hidup kasih. Itu semua untuk kebaikan kita. Dan kita juga perlu stop bullying. Apa itu bullying? Merendahkan teman, membuat sedih teman, mengejek teman. Raja kita tidak begitu. Raja kita adalah Raja yang penuh kasih, Raja yang mengampuni. Mungkin kita sendiri yang dibully teman, kita diejek teman. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoa sama Tuhan Yesus, minta tolong. Boleh ngobrol sama ibu, bapak, sama ibu guru. Ya, tapi ingat, tidak membalas lagi dengan kejahatan. Ya, tidak membalas lagi dengan kekerasan. Tapi minta bantuan pada ibu, bapak guru, berdoa pada Tuhan Yesus, minta kekuatan. Tuhan Yesus, tolong aku tidak benci temanku. Aku sakit sekali diejek begitu Tuhan. Tolong aku mau jadi anakmu. Aku mau taat padamu. Aku ini milikmu. Tuhan Yesus, aku menantikanmu. Ini aku Tuhan Yesus. Kita baca ini bersama, menjadi janji buat kita. Supaya kita kuat, hidup mengasihi dan menaati Yesus, Raja kita. Ya, ini janji Tuhan pada kita. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya.
Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Wahyu 22 ayat 12-13. Artinya, Yesus adalah yang paling sempurna. Jangan takut kalau kamu hidup taat mengasihinya, hidup dia sebagai Raja, dia adalah yang paling hebat. Ya, Kristus adalah Raja. Hiduplah taat pada Yesus. Dengan mengasihi Tuhan, suka baca Alkitab, mengasihi ibu bapak, mengasihi teman-teman, tidak melakukan dosa dan kejahatan yang melukai dirimu dan orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa ya. Letakkan tanganmu di dada. Ibu akan pimpin kamu berdoa. Kita mau berbicara pada Tuhan. Tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja yang adil dan benar, terima kasih Engkau bersedia mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosaku. Ini aku Tuhan, aku percaya Engkau adalah Raja atas surga dan Raja atas dunia. Ini aku milik-Mu, aku mau merindukan-Mu, aku mau mengasihi-Mu. Bantu aku, ya Tuhan Yesus, Rajaku, Raja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat menjalani hari bersama Tuhan Yesus. Tuhan memberkatimu.